Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai peninggalan zaman prasejarah. Yuk kita simak videonya. Pertama, peninggalan zaman Paleolitikum. Pembahasan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua, di mana zaman ini manusia purba masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan bergantung pada alam. Beberapa peninggalan zaman Paleolitikum diantaranya kapak perimbas, kapak genggam, flaks, perkakas dari tulang dan tanduk. Bisa kalian lihat beberapa gambar mengenai peninggalan Paleolitikum. Nah, ini ada peninggalan zaman Paleolitikum, yaitu alat dari tulang binatang. Alat ini biasanya digunakan untuk menangkap ikan atau mengambil umbi-umbian dari tanah. Selanjutnya, peninggalan zaman Paleolitikum ada flats, yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu kalkedon yang dapat digunakan untuk mengupas makanan. Kalau zaman sekarang seperti pisau ya. Kegunaan alat ini biasanya untuk berburu juga, menangkap ikan, mengumpulkan umbi maupun buah-buahan. Selanjutnya ada kapak perimbas yang digunakan untuk memahat tulang maupun sebagai senjata. Pada zaman Paleolitikum, jenis manusia purbanya adalah Pithecanthropus, di mana manusia ini bertubuh besar. Jika kita lihat gambar dari kapak perimbas, alatnya masih sangat kasar dan masih sangat sederhana. Peninggalan dari zaman Paleolitikum yang lainnya adalah kapak genggam, di mana kapak genggam ini digunakan untuk menggenggam atau bisa digunakan untuk senjata juga, untuk memotong dan sebagainya. Alat ini juga masih bersifat kasar dan masih sangat sederhana. Selanjutnya ada peninggalan zaman batu tengah atau disebut zaman Mesolitikum. Zaman ini manusia purba sudah menetap dan kegiatan yang biasanya dilakukan adalah berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Adapun beberapa peninggalan zaman batu tengah atau Mesolitikum adalah kapak genggam dan Kojekon Modkir. Kapak genggam pada zaman Mesolitikum digunakan untuk senjata dalam membunuh binatang. Selain itu digunakan juga untuk menumbuk biji-bijian. Tekstur dari kapak genggam ini masih kasar, akan tetapi tidak sekasar pada zaman Paleolitikum. Selanjutnya adalah Kojemodkir, artinya sampah dapur. Dalam hal ini maksudnya adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggian kurang lebih 7 meter dan sudah membatu atau menjadi fosil. Dari bekas-bekas penemuan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba yang hidup pada zaman ini sudah menetap. Selanjutnya peninggalan zaman Neolitikum atau disebut zaman batu muda, di mana pada zaman ini sudah mulai modern daripada zaman-zaman sebelumnya. Manusia purba sudah menetap dan sudah ada transisi atau perubahan dari food gathering menuju ke food producing, atau dari mengumpulkan makanan bertransisi ke memproduksi makanan. Adapun peninggalan zaman Neolitikum diantaranya kapak persegi yang terbuat dari batu persegi. Kapak ini digunakan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan sebagainya. Selanjutnya ada pemukul kayu yang digunakan untuk memukul kulit kayu yang digunakan sebagai bahan pakaian. Kemudian ada kapak lonjong yang digunakan untuk menggarap tanah maupun memotong kayu. Selanjutnya peninggalan zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada beberapa peninggalan zaman Megalitikum, yaitu menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Kira-kira apa fungsi dari beberapa peninggalan zaman Megalitikum tersebut? Yuk kita simak penjelasannya. Pertama, menhir merupakan sebuah bangunan yang berupa tugu batu didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Kedua, ada punden berundak merupakan sebuah tempat pemujaan roh nenek moyang yang bentuknya itu bertingkat-tingkat.
Punden berundak ini merupakan cikal bakal bangunan candi seperti Candi Borobudur yang bentuknya itu bertingkat-tingkat. Bisa kalian lihat pada gambar. Ini ada beberapa contoh dari punden berundak, yaitu bertempat di Taman Purbakala Pugu Raharjo, Lebak Sibeduk, Banten Selatan, Sukabumi di daerah Cisolok, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, dan Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat yang merupakan punden terbesar se-Asia Tenggara. Kalau kita lihat di gambarnya, bentuk punden berundaknya berbeda-beda ya. Yang ketiga, ada dolmen, merupakan sebuah meja yang terbuat dari batu yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan sesajen sebagai pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ya, ini gambar lain dari dolmen. Jadi seperti meja ya, terkadang di bawahnya itu digunakan untuk menyimpan mayat atau orang yang sudah meninggal. 4. Sarkofagus merupakan sebuah keranda yang terbuat dari batu yang digunakan untuk menyimpan mayat atau orang yang sudah meninggal. Untuk sarkofagus ini menyerupai lesung di mana atasnya itu diberi tutup. Biasanya ditemukan di daerah Bali. Kelima, waruga atau peti kubur yang digunakan sebagai tempat menyimpan mayat atau orang yang sudah meninggal. Bentuk atasnya menyerupai atap rumah dan waruga ini terbuat dari batu. Selanjutnya, peninggalan zaman logam. Di zaman logam ini, alat yang digunakan terbuat dari besi, perunggu maupun tembaga. Nekara merupakan peninggalan zaman logam yang bentuknya seperti gedrang berupa dandang yang terlukup, yang tengahnya itu terdapat pinggang dan bagian atasnya itu tertutup. Digunakan untuk upacara seperti untuk memanggil arwah. Juga digunakan pada kegiatan upacara memanggil hujan, upacara pemakaman maupun pernikahan. Kedua, kapak corong yang terbuat dari perunggu. Di bagian belakangnya berbentuk mirip sirip ikan yang digunakan sebagai alat untuk upacara ritual. Terkadang digunakan juga untuk bercocok tanam. 3. Arca perunggu merupakan sebuah patung yang terbuat dari perunggu, digunakan sebagai patung kandang binatang, tempat penyembahan roh upacara keagamaan. Arca ini memiliki bentuk yang beragam seperti bentuk manusia maupun binatang. 4. Bejana perunggu merupakan sebuah hiasan yang bentuknya itu seperti gitar Spanyol, di mana fungsinya itu sebagai tempat untuk menyimpan makanan maupun sebagai alat untuk upacara keagamaan. Kalau kalian perhatikan gambarnya, pada bejana perunggu tersebut terdapat gambar. Menurut ahli sejarah, gambar tersebut adalah gambar manusia yang menetap di gua-gua. Selanjutnya, manik-manik atau perhiasan, di mana berfungsi sebagai perhiasan yang digunakan untuk wanita seperti kalung, gelang tangan, cincin, dan sebagainya. Ukurannya juga memang sangat kecil. Biasanya perhiasan ini sebagai alat untuk barter atau menukar barang dengan barang. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.